Ya, selamat pagi kakak-kakak semuanya. Pagi, luar biasa. Mantap. EJOK Jaya. Saya Oke. Ah, Kak Yusuf Eko, bagaimana kabarnya siang pagi hari ini? luar biasa, baik Kak. Semoga teman-teman dan Kak Kak Doni juga sehat selalu. Mantap. Amin. Kak Cahaya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bar madang nih Kak Doni dari wareg nih. Wah, Mantap. mantap. Makan siang. Ya, Kak Supriyadi, bagaimana kabarnya Kak? Oke, Kak Irnowo, bagaimana kabarnya Kak Irnowo? Alhamdulillah baik Kak Doni. Ya teman-teman juga semua semoga baik juga. Ya, Amin. Kak Hilmi, bagaimana kabarnya Kak Hilmi? Alhamdulillah sehat Kak. Ya, tetap semangat Kak. Semangat. Kak Tamrin, kabar pagi siang hari ini bagaimana Kak Tamrin? Sehat, ngantukan. alhamdulillah. Wah, tapi tetap semangat ya. Alhamdulillah. Iya. Habis Selasa jangan lupa Pak mengerjakan Tamrin. CLMS ya Kak tadi malam. Wah, Ya, oke. Kak Ningrum, Selasa ikut. wah itu ya ikut bola ya itu. ikut Kak Doni. Ningrum, bagaimana kabarnya Kak Ningrum? Alhamdulillah, masih proses pemulihan ini Kak. Wah, ya, wes. Fit. Amin. Amin, terima Ya. kasih. Kak Riana, Alhamdulillah sehat Kak. ya. Suaranya agak serak itu baru sedang flu nopo Kak? Kemarin masih radang tenggorokan, tapi sekarang sudah membaik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kak Siti, bagaimana kabarnya Kak Siti? Ini pun sehat, Kak Doni. Ah, gitu. Ya, puji Tuhan Kak Siti, alhamdulillah. Kak Waluyo, apakah masih di lapangan ini? Bagaimana kabarnya? Lawan seleksi renang paling Kak. Oke. Oh iya. Jadi Kakak-kakak semua. Ya, kakak-kakak semuanya, hari ini kita akan bertemu di tatap maya yang ke berapa Kak? Yang kelima Kak? Yang kelima ya Kak? Ya. Untuk pertemuan pada siang hari ini sebelum dimulai, mohon salah satu dari kakak-kakak untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu Kak. Silakan Kak, salah satu memimpin doa. Kak Riana, bisa dibantu untuk memimpin doa? Ye, Kak Doni. Baik, teman-teman semua. Sebelum kita memulai pertemuan kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Cukup Kak Doni. Terima kasih Kak Riana untuk memimpin doanya. Untuk pertemuan tatap maya pada siang pagi hari ini, untuk materi saya yakin kakak-kakak semuanya sudah membaca, sudah memahami tentang apa yang akan kita diskusikan bersama. Sebentar Kak, akan saya share screen-nya terlebih dahulu Kak.
Terlihat dengan jelas belum, Kak? Atau kurang besar? Kakak-kakak semua, ada kegiatan pagi siang hari ini selama 1 JP kita akan refleksi untuk perubahan paradigma diri sebagai guru PJOK. Ya, atau tatap maya 3, kuatkan pemahaman. Nah, kesepakatan Kak, kesepakatan seperti yang sudah-sudah. Nanti jika kakak-kakak tidak setuju, silahkan klik raise hand dan menyampaikan alasannya. Yang pertama, kesepakatan kita bersama menyalakan kamera, Kak. Setuju nggih, Kak? Kemudian yang kedua, mematikan mikrofon jika tidak menyampaikan sesuatu. Kemudian hadir seutuhnya. Kemudian menghargai waktu bersama. Kemudian memaksimalkan fitur chat, Kak. Jadi segala sesuatu jika kakak-kakak mau menyampaikan, silahkan dimaksimalkan fitur chatnya. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya atau menyampaikan sesuatu. Kemudian yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Apakah kesepakatan bersama ini bisa kita sepakati bersama, ataukah dari kakak-kakak ingin menambah atau mengurangi? Dipersilahkan, Kak. Sepakat ya, Kak? Ya. Selanjutnya, kalau kakak-kakak sudah sepakat, tujuan, maaf Kak, sebentar Kak, Tujuan secara luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Ya. Sebentar ya Kak, ini ada sinyal saya agak setelah menyelesaikan modul refleksi dan paradigma perubahan diri, kita sebagai guru PJOK diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Untuk yang kedua, mengimplementasikan, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, tujuannya ini Kak, dari sisi tata maya kali ini, kita dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Nah, agenda kita Kak,
kita nanti akan menganalisis tulisan refleksi dan berbagi hasil analisis, Kak. Jadi nanti kakak-kakak semuanya menulis refleksi. Kemudian nanti masing-masing dari kakak-kakak menyampaikan hasil analisis kakak-kakak semuanya. Analisis tulisan refleksi, Kak. Nah, ini pertanyaan yang nanti pemantik dari kakak-kakak yang nanti akan kakak-kakak sampaikan. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Nomor 2, bagaimana perasaan kakak-kakak selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali kakak-kakak harus mulai menulis refleksi? Yang ketiga, Kak, hal apa saja yang menurut kakak yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan dalam penulisan refleksi tersebut, Kak? Yang keempat, bagaimana kakak-kakak menggunakan rubrik penulisan refleksi yang selama ini kakak-kakak lakukan? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Di LMS lengkap, Kak. Cara penulisan refleksi itu lengkap. Kemudian yang kelima, bagaimana seharusnya kita bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang kita butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri kita, Kak? Yang keenam, apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa menjadi seorang guru PJOK yang reflektif? Siapa yang membantu kita? Siapa yang bisa diajak kolaborasi begitu, Kak? Nah, nanti kakak-kakak akan menulis karena Jambot sudah biasa ya, Kak. Nanti kakak-kakak sudah saya siapkan Google Doc. Silakan kakak-kakak saya kirim di chat. Saya kirim di chat, Kakak. Ini Jambotnya saya ganti dengan Google Doc karena kita sudah terbiasa dengan Jambot ya, Kak. Kita nanti beralih ke Google Doc. Nah, silakan nanti ditulis sesuai dengan namanya masing-masing, Kak. Misalnya contoh ini, Pak. Contoh ya, Kak. Saya tutup dulu ini contohnya. Saya tutup dulu, ini saya contohnya begini, Kak. Saya carikan contohnya. Nah, ini tulisan ini. Ya. Sebentar, Kak, saya carikan contohnya biar nanti kakak mengisi di ini. Belum muncul ya, Kak, belum tab.
Bentar. Saya carikan contohnya Google Doc-nya lagi. Nanti silahkan kakak-kakak tulis sesuai dengan nama kakak-kakak semuanya. Ya. Share dulu Kak. Salinnya. Ya. Nah, ini di Google Doc ini ada nama kakak-kakak semua, sesuai dengan nama kakak-kakak semua. Jadi silakan nanti ditulis sesuai dengan namanya, Kak. Misalnya Kak, yang pertama misalnya Kak Cahya Aji, ya silakan dijawab sesuai dengan pertanyaan tadi, Kak. Ya. Nah, kemudian misalnya nomor 2 Kak Irnowo. Nah, ini Kak Irnowo misalnya. Silakan nanti. Linknya akan saya kirim di ya, saya kirim di chat ya, Kak. Silakan nanti kakak-kakak semua menuliskan seperti yang kakak-kakak lakukan. Ya, sudah saya kirim, Kak. Monggo kakak-kakak silakan mengisi sesuai dengan nama kakak-kakak di Google Doc, Kak. Waktunya kurang lebih 8 menitan ya, Kak. 8 menitan. 8 menitan, ya. Bisa dibuka atau, Kak? Ya. 8 menit ya, Kak. Sambil saya presensi ya, Kak.
Kalian tadi ada. Mas Doni, aku kirimi linknya lagi Mas. Aku pindah komputer iki kano linknya. Oke, siap. Siap. Fajar Fauzi. Fajar Fauzi. Itu siapa ya? Cahaya.
2 menit lagi, Kak. 2 menit lagi. Satu menit lagi ya, Kak. Kak Cahya dapat motivasi tersendiri itu, Kak, dari belakang Kak Cahya itu. Tunggu di bojo. Mantap. Mantap, Kak. Kak Ningrum sudah selesai, Kak? Belum Kak, masih kurang 2.
Cukup ya Kak? Sudah terlewat 1 menit karena tadi banyak yang belum saya cek. Ya, kakak-kakak semua, di kegiatan ini nanti kakak-kakak akan menyampaikan hasil dari yang kakak-kakak tulis, Kak. Jadi ini silakan nanti kakak-kakak menyampaikan tadi pertanyaan pemantik yang sudah kakak-kakak tulis itu, silakan nanti disampaikan, Kak. Nah, kakak-kakak akan berbagi refleksi di kegiatan selanjutnya seperti apa yang kakak-kakak tulis, dan mungkin bisa dijelaskan. Begitu ya Kak, nanti saya bantu membuat undian sesuai dengan undiannya Kak. Akan saya buat sesuai dengan undiannya. Sebentar Kak. Nah, kakak-kakak nanti sesuai dengan undiannya nanti silakan menyampaikan ya Kak. Bisa dimulai ya Kak? Ya, kita akan mulai Kak. Kita akan mulai undiannya Kak. Ya. Silakan Kak Yayan untuk menyampaikan. Silakan Kak Yayan untuk menyampaikan. Apakah Tidak menjawab tadi Kak. Oh ya. Oke, berarti kita lanjut ya Kak. Kita lanjut ke selanjutnya Kak. Monggo Kak Danang. Siap Kak. Kak Danang untuk Siap, izin menyampaikan dari hasil yang sudah saya isikan tadi terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada, bahwa untuk yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 sampai 1-3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis? Saya menulis refleksi ide dengan menjelaskan ilmu yang sudah saya dapatkan Kak dari PPG kemarin. Biasanya saya mengerjakan untuk refleksi, saya kerjakan dikala sehabis Isya, dikala sudah semua kegiatan yang lain selesai. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Saya merasa senang dengan menulis refleksi dikarenakan bisa mereview kembali pembelajaran yang sudah saya dapatkan di hari tersebut. Terus hal apa saja menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Banyak hal yang saya dapatkan, salah satunya adalah bagaimana caranya pembelajaran yang baik, yang inovatif, yang menarik, dan sebagainya.
Yang menjadi tantangan adalah membuat kegiatan belajar mengajar yang inovatif dan menarik dan berpusat pada peserta didik. Pertanyaan yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Untuk rubrik yang ada, menurut saya sudah cukup membantu dan mudah untuk digunakan, sehingga saya cukup terbantukan dengan rubrik yang sudah ada di LMS. Nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Menurut saya, menulis refleksi yang baik memerlukan pemahaman mendalam tentang diri sendiri, kemampuan untuk menganalisis pengalaman dan keterampilan mengekspresikan pikiran secara jernih. Berikut beberapa tips dan keterampilan yang bisa membantu saya menulis refleksi yang lebih tajam. Salah satunya adalah jujur pada diri sendiri, ada pertanyaan yang kritis, menganalisis dan menghubungkan konteks yang ada. Terus yang nomor 6 yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Untuk menjadi guru PJOK yang reflektif membutuhkan komitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri melalui evaluasi rutin terhadap praktik mengajar. Beberapa langkah yang bisa saya lakukan adalah salah satunya berkolaborasi dengan teman sejawat, bisa menggunakan referensi-referensi yang relevan dan umpan balik dari siswa. Demikian pemaparan dari pertanyaan yang sudah diberikan Kak Doni. Bila ada salahnya atau tanggapannya, saya kembalikan lagi ke Kak Doni. Terima kasih. Ya, beri aplaus buat Kak Danang. Luar biasa sekali dari Kak Danang telah menyampaikan banyak hal, termasuk tantangannya, bagaimana cara membuat pembelajaran yang sangat menarik sehingga para siswa terdorong untuk lebih semangat lagi belajar. Ya, kita lanjut untuk selanjutnya. Untuk yang akan menyampaikan Kak Hernowo, monggo Kak untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Silakan, waktunya. Kak. Ya, ini sedikit saja, saya juga nggak tahu benar atau salah, yang penting saya sudah membuat refleksi untuk diri saya sendiri. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3, kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang ditulis. Biasanya menggunakan kertas ataupun seperti ya di laptop atau di HP, jadi refleksinya bisa ditulis seperti itu. Terus waktunya kala senggang atau pas lagi kosong setelah pembelajaran PJOK, saya sering menulis refleksinya, dan yang ditulis yaitu hasil dari kegiatan awal hingga akhir, di mana saya menulis untuk sebagai bahan pembelajaran diri saya sendiri. Lalu yang kedua, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi, terus apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Perasaannya menyenangkan karena ya itu yang tadi seperti yang pertanyaan pertama, kita jadi bisa tahu pembelajaran dari awal dan akhir kita itu seperti apa, apakah lebih baik dari kemarin atau malah lebih buruk. Jadi kayak semacam monitoring atau evaluasi pembelajaran. Terus yang muncul di pikiran setiap kali menulis refleksi yaitu pengalaman baru terkait materi yang baru diberikan. Kebanyakan saya itu seringnya
suka mencoba-coba hal baru terkait pembelajaran. Jadi di mana yang kemarin saya melakukan gerakan atau metode seperti ini, lalu besoknya saya rubah. Saya pengen tahu hasilnya kepada peserta didik itu seperti apa. Lalu yang ketiga, hal apa saja menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Yang pertama, hal menurut saya lebih baik yaitu perubahan dalam banyak hal. Contohnya ilmu untuk pembelajaran. Jadi ketika menulis refleksi itu banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat. Apalagi yang sekarang refleksi itu banyak macamnya. Tidak seperti yang saya dapat dahulu. Hanya sedikit yang tahu, dan sekarang karena zamannya sudah teknologi, jadi apapun bisa kita peroleh melalui media Google, atau istilahnya kita mencari lewat Google. Lalu hal yang menjadi tantangan yaitu saya hanya kurang motivasi dalam mencari model refleksi yang lain karena ya kemungkinan kaget, soalnya saya pindahan dari Jakarta atau Tangerang, di mana di sana itu kegiatan pembelajarannya tidak seperti di sini. Di sini sangat istilahnya sangat terstruktur dan terus-menerus, sedangkan kalau di sana itu keseringannya banyak santainya. Ya, seperti itu. Lalu yang keempat, bagaimana sih menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Kalau saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini yaitu melihat dengan melihat kejadian yang ada terlebih dahulu, baru setelah itu dibuat refleksi. Di mana yang tadi penjabaran dari awal dan akhir itu yaitu kejadian yang ada baru saya buat refleksi. Ya, kalau untuk ditambahkan nanti kalau saya mau berimprovisasi atau berinovasi. Lalu tulisan refleksi mandiri menggunakan rubrik Anda yaitu menggambarkan kondisi saat pembelajaran. Dimana kalau kondisi saat pembelajaran tersebut bagus, pasti akan saya tambah lagi mungkin dengan menjadi bagus, dan apabila kurang baru nanti saya mencari cara gimana menjadi bagus. Nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Saya menggunakan cara yaitu terus memperbaiki diri dengan mencari masukan terkait refleksi tersebut. Keterampilannya yaitu sering untuk membaca dan menulis agar semakin baik lagi dalam berrefleksi. Dan yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Kalau untuk melakukannya itu saya terus-menerus belajar tanpa berhenti supaya menjadi guru yang bagus ke depannya nanti. Sedangkan yang membantu saya yaitu ya rekan sejawat, peserta didik, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran. Demikian, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, beri aplaus buat Kak Ernowo. Luar biasa sekali. Tadilah menyampaikan terus-menerus belajar dari Kak Ernowo. Tentu saja tadi juga menyinggung tentang rekan sejawat serta pihak yang terlibat dalam pembelajaran untuk saling bisa memberikan masukan dan sebagainya. Luar biasa sekali Kak Ernowo. Ya, untuk selanjutnya untuk menyampaikan Kak Fajar Fauzi. Kak Fajar Fauzi, ya, dipersilakan. Kak Fajar Fauzi belum tadi merespon jawab karena Kak. gangguan. Tadi jawab mungkin iya. Kemana? Oh ya, bisa kita lanjut nggih? Kita dulu
Kita skip dulu Kak Fajar Fauzi. Ya, kita lanjutkan. Kak Muhammad Tamrin. Ya. Kak Tamrin. Dipersilakan Kak Tamrin. Maaf, tadi ini nggak maksimal ya jawaban saya. Tak sambil setting luar biasa. ruangan buat temen ini Kak. Ya. Untuk yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran dari modul. Nah, menulis refleksinya kadang saya dikala waktu luang Kak. Apa saja yang iya. Apa saja yang ditulis, yang saya tulis itu kadang kekurangan apa saja yang terdapat pada diri saya gitu Kak. Terus yang kedua, bagaimana perasaan saya dan apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Untuk perasaan saya senang. Terus yang muncul saat menulis refleksi yaitu hal yang sudah dilalui dan materi yang dipelajari, terutama ya pada saat PKG seperti ini ya, saya mendapatkan banyak sekali ilmu dari Kak Doni, dari teman-teman sekalian juga. Terus yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, hal apa yang masih menjadi tantangan. Yang pertama, memiliki pemahaman yang baik tentang apa itu refleksi dan tujuannya. Kemudian tantangannya kadang masih merasa malas Kak. Terus nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Jujur ya, kayak saya kadang menggunakan Kak. Kadang-kadang ya penulisan refleksi itu masih awam menurut saya ya Kak ya. Masalah hal yang baru. Biasanya PJOK ya seperti itulah Kak. Jangan tahu sendiri ya. Terus tulisan yang dinilai itu mengevaluasi pengalaman secara objektif dan kritis. Menurut saya itu Kak. Terus yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Keterampilan apa yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Menurut saya itu dengan mendalami diri sendiri, kemudian perbanyak literasi dan mencari perspektif baru dari rekan sejawat dan lain-lain Kak. Terus yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Yang saya lakukan yaitu pertama menghilangkan rasa malas Kak. Kadang saya jujur Kak, malas Kak. Terus siapa yang bisa membantu saya? Ya dari teman-teman yang pertama Kak. Rekan sejawat, terus mungkin ada tekanan juga dari kepala sekolah. Nah, untuk memperbaiki kurikulum gitu Kak. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih, mohon maaf jika ada kurangnya. Ya. Beri aplaus buat Kak Tamrin, kakak-kakak semuanya. Ya, di sini kita berbagi kok Kak. Di sini kita berbagi, jadi tidak ada yang kurang semuanya. Jadi nanti kita akan saling berbagi. Untuk selanjutnya, Kak Siti. Ya. Ya. Kak Siti, monggo Kak Siti. Ya, terima kasih Kak. Sebentar. Ya, terima kasih untuk ini sharing sehubungan dengan refleksi. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran. Nah, ini terus terang selama mengikuti pembelajaran ini saya malas, bukan malas ya Kak, karena tadi kan mencari waktu yang luang.
Nah, kebetulan ini saya tuh kok sok sibuk. Artinya saya yang guru olahraga, tetapi kalau ada lomba-lomba yang hubungannya dengan lomba pelajaran, saya kan juga ikut di dalam tim itu. Sehingga ini waktunya untuk membuat refleksi yang sebelumnya saya dulu itu di sekolah swasta itu setiap hari menuliskan refleksi, ya refleksinya tidak seperti yang ada di sekarang ya di LMS ini. Cuma hari ini kejadian apa, kemudian bagaimana penanganan saya. Nah, ini juga saya menulisnya refleksi itu kalau ada kejadian saja. Jadi tidak, kalau kemarin kan mesti yang bagus apa itu mestinya kan ditulis seperti itu. Tapi untuk saat ini terus terang saya belum bisa untuk menuliskan refleksi. Ditambah lagi karena saya juga dua kelas gurunya satu. Setelah ngajar nanti ada pembinaan lomba dan sebagainya, menulis soal karena kan kami tidak boleh pakai LKS menulis lomba. Ini untuk refleksinya saya belum bisa menuliskan. Sebenarnya kemudian manfaatnya sebenarnya saya tahu bahwa itu bermanfaat sekali. Untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran saya bisa tercapai, metodenya seperti apa. Tapi kok itu tadi, saya belum bisa menuliskan secara rutin untuk ini. Nah, kemudian bagaimana saya seharusnya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Nah, mungkin dengan contoh-contoh itu ke depannya, nah ini saya sudah punya rencana untuk menuliskan seperti contoh-contoh yang ada di LMS ini, sehingga saya akan lebih tahu, untuk pembelajarannya juga akan lebih variatif dan kreatif lagi. Begitu Kak, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Siti. Ya, sebenarnya itu kakak-kakak semua itu sebenarnya sudah guru reflektif. Cuma guru olahraga karena sering kegiatan di luar itu mungkin tidak tercatat gitu ya Kak. Itu tadi. Oke Kak, kita lanjut Kak. Kita lanjut untuk selanjutnya. Kak Waluyo. Untuk selanjutnya Kak Waluyo. Kak Waluyo mungkin baru di kolam renang ini. Iya, ini masih lanjut rapat ini tadi Kak. Ya. Oke, kita lanjut saja Kak. Ya, tadi juga menyampaikan ke saya Kak. Kak Yusuf Eko. Dipersilakan Kak Yusuf Eko. Ya. Siap Kak Doni dan teman-teman. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit pengalaman dari saya. Monggo Kak. Oke. Untuk nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul 1.1 hingga 1.3 dan kapan biasa melakukannya? Ya, saya menulis biasanya itu dengan melihat apa yang sudah saya lalui selama melakukan pembelajaran modul 1.1 sampai 1.3, dan saya menulis refleksi biasanya di sore hari atau menjelang malam begitu supaya lebih tenang dan lebih konsentrasi. Selanjutnya nomor 2, bagaimana perasaan saya? Perasaan saya itu ketika menulis refleksi itu seperti melihat di masa yang lalu ya, merenung, tapi juga tentu penuh dengan kesadaran dan senang. Dan yang muncul adalah setiap kejadian yang sudah saya lalui ketika mempelajari modul 1.1 dan 1.3, ternyata ada banyak sekali pembelajaran yang baru yang saya dapatkan. Selanjutnya, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, dan hal apa yang masih menjadi tantangan. Jadi tidak dipungkiri Kak Doni dan teman-teman bahwa ternyata ketika kita sering menulis refleksi secara tidak langsung,
kita juga terlatih ya, terlatih untuk menulis refleksi yang baik dan benar. Saya mulai sedikit demi sedikit mengerti bahwa refleksi itu penting karena selama ini kan kalau di sekolah saya kan ada yang namanya jurnal harian atau kalau yang kelas itu jurnal kelas, kalau yang guru mapel itu jurnal pribadi, itu biasanya menulis. Nah, tapi saya menulisnya ya hanya sekedar menulis saja. Tapi setelah belajar di modul 1.1 dan 1.3 ini ternyata ada banyak sekali model-model refleksi yang dapat kita terapkan. Selanjutnya nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Tentu saja kurang maksimal, namun ya karena kita sudah belajar caranya ya saya akan berusaha menulis dan berusaha lebih baik dari yang kemarin. Nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa yang saya butuhkan? Tentu keterampilan mengolah pikiran menjadi sebuah kalimat. Itu dalam penulisan itu penting nggak? Kadang-kadang udah ada di pikiran tapi mau mengutarakan di kalimatnya itu Kiki arep nulis apa sebenarnya, cuman ada yang dalam pikirannya. Nah, maka itu mengolah pikiran menjadi sebuah kata itu dan merumuskannya itu menjadi kata-kata yang jelas dan dapat dipahami oleh diri sendiri itu sangat penting. Itulah yang seharusnya dilakukan ya. Selanjutnya yang nomor 6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Ya, yang bisa membantu saya tentu rekan-rekan KKG atau rekan-rekan sejawat atau teman-teman yang berada di kelompok 009 ini. Bapak Ibu semua adalah teman-teman yang bisa membantu saya dalam bertukar pikiran untuk menulis refleksi menjadi lebih baik. Tentu dengan bantuan Pak Doni juga. Terima kasih pokoknya Pak, ini kami belajar bersama supaya menjadi guru PJOK yang lebih baik dari hari ke hari. Matur nuwun. Ya, terima kasih Kak Eko. Beri aplaus buat Kak Eko, teman-teman, kakak-kakak semuanya. Luar biasa apa yang disampaikan Kak Eko. Kemudian kita lanjut Kak. Kita lanjut untuk selanjutnya. Kak Hilmi. Kak Hilmi, dipersilakan Kak. Oke Kak, siap. Mohon izin untuk menyampaikan. Yang pertama, nomor 1. Bagaimana saya menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Nah, ya untuk pertanyaan nomor 1, jawabannya yaitu saya sesuai dengan materi pada modul rubrik penilaian refleksi, karena di modul pertama kita membahasnya tentang bagaimana cara menulis refleksi yang baik, yang benar, dan struktur, seperti itu Kak. Kemudian biasanya karena ada itu kemarin saya mencoba untuk setiap selesai per modul kan kemarin diberi ruang untuk melakukan refleksi seperti itu. Jadi harapannya tetap bisa melakukan refleksi setelah belajar satu modul seperti itu Kak. Kemudian yang ditulis apa? Yang ditulis adalah yang berkaitan yang telah kita pelajari seperti itu. Karena fungsinya refleksi itu ya selain untuk meningkatkan pemahaman agar kita bisa lebih tahu apa yang telah kita pelajari seperti itu Kak. Kemudian nomor 2, bagaimana perasaan selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Nah, perasaannya itu saya jadi termotivasi ya Kak, dan juga senang karena dengan menuliskan nggak cuma di istilahnya di awang-awang tok seperti itu, karena kita juga berlatih menuangkan ke dalam bentuk tulisan, jadinya kita bisa tingkat pemahamannya lebih seperti itu daripada kita hanya mengawang-awang saja apa yang telah kita pelajari seperti itu Kak. Selanjutnya nomor 3, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Nah, untuk
Jawabannya yaitu dengan menulis refleksi kita bisa lebih paham dan menyadari, lebih meresap seperti itu, Kak. Kemudian untuk tantangannya sendiri yaitu mungkin belum bisa secara rutin ya di luar dari pembelajaran ini. Kalau kita belajar di PKG ini kan setiap modul diberi ruang untuk menuliskan kembali seperti itu, Kak. Tapi misalkan di keseharian bisa jadi kita hanya sebagai guru olahraga biasanya, ketika melakukan perlu perbaikan, kita punya rencana tapi biasanya belum dituangkan dalam tulisan. Mungkin tantangannya karena belum terbiasa mawon ini masih proses, jadinya belum bisa secara rutin seperti itu, Kak. Kemudian nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik penilaian yang ada. Nah, selama ini saya berusaha menggunakan seperti yang ada pada materi modul 1 niku, Kak. Kemudian jika dinilai secara mandiri, mungkin ada beberapa bagian yang bingung dan mungkin belum bisa memenuhi semua poin yang ada pada rubrik seperti yang disampaikan seperti itu, Kak. Tapi saya tetap masih ingin belajar untuk bisa sesuai dengan materinya seperti itu. Kemudian nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Keterampilan apa yang saya butuhkan untuk bisa menulis. Ini saya berusaha tetap belajar dan selalu melakukan refleksi agar terbiasa nggih, karena biasanya olahraga itu seperti tadi yang saya sampaikan biasanya hanya di pikiran, di awang-awang tok, cuma belum dituangkan ke dalam tulisan. Mungkin itu. Jadi kita ke depannya lebih sering dituangkan ke dalam tulisan agar ketika kita terbiasa menulis itu nanti bisa merasa lebih mudah seperti itu, Kak. Kemudian yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nah, menurut saya ketika kita sudah sadar kita sebagai guru PJOK yang profesional itu secara tidak langsung kita harus punya kesadaran diri, kita harus selalu melakukan kegiatan refleksi seperti ini. Dan juga alhamdulillah dari teman-teman rekan sekolah dan juga teman-teman dari PKG PJOK yang sangat support kita berkembang, bisa saling mendukung seperti itu, Kak. Terima kasih. Mungkin Ibu Mawon. Ya, beri plus buat Kak Hilmi yang telah menyampaikan pemaparan tentang refleksi diri. Luar biasa sekali, Kak. Oke, kita lanjut, Kak, untuk selanjutnya. Kak, kajian bisa kita lanjut ya. Ini kajian ini hari ini izin ini kayaknya. Kita lanjut. Kak Supriyadi, monggo Kak Supriyadi. Ya, terima kasih Kak Doni. Nggih, monggo Kak. Masih di pinggir jalan sambil nunggu anak pulang. Mohon maaf. Ya. Jadi yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga 1.3. Itu saya menulis refleksi ketika materi selesai, walaupun malam hari, karena terkait dengan pekerjaan sampingan juga yang harus kejar tayang atau deadline. Kemudian yang nomor 2, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Perasaan saya sangat senang karena dengan refleksi akan tahu seberapa jauh pemahaman saya terhadap materi yang saya pelajari. Kemudian untuk yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Perlu lebih semangat lagi Kak, karena gimana ya, dengan tambahan sampingan itu terkadang juga membuat malas Kak. Jadi
Jadi perlu lebih semangat dalam mengerjakan refleksi. Kemudian hal apa yang masih menjadi tantangan? Terus terang yang menjadi tantangan buat saya itu tentang pemahaman. Jadi perlu pemahaman tentang refleksi. Karena untuk literasi terus terang saya sangat kurang, Kak. Kemudian yang nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Saya menulis refleksi kurang maksimal dalam penulisan refleksi. Kemudian nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Kemudian keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Menulis refleksi seharusnya benar-benar memahami materi. Kemudian keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi yang lebih tajam pada diri saya. Perlunya literasi dalam menulis refleksi. Kemudian yang terakhir nomor 6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Terus belajar, karena dengan belajar dan banyak membaca akan menambah pengetahuan. Kemudian siapa yang bisa membantu saya? Yaitu sharing dengan teman senior, kemudian teman-teman PJOK lewat KKG, ataupun pas ketemu di lapangan. Itu Kak Doni, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Ya, beri aplaus buat Kak Supriyadi, kakak-kakak semua. Luar biasa. Belajar dan banyak membaca tadi. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, Kak. Untuk selanjutnya, Kak Riana. Ya, Kak Riana. Monggo Kak Riana untuk menyampaikan. Oke, baik Kak Doni, saya izin menyampaikan. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang saya tulis? Saya menulis refleksi dengan menggunakan pertanyaan pemantik terlebih dahulu untuk menyusunnya. Selain itu, saya juga melakukan perenungan terlebih dahulu dalam mengevaluasi proses pembelajaran apa yang sebelumnya yang sudah dilakukan. Refleksi saya lakukan di setiap selesai pembelajaran. Refleksi yang saya tulis sesuai dengan modul dikaitkan dengan apa yang saya alami. Yang kedua, perasaan saya sangat senang ya, karena ada sesuatu hal perbaikan atas apa yang sudah dilakukan. Hal yang muncul dalam pikiran saya adalah bagaimana cara saya mengaplikasikan yang sudah saya ketahui. Yang ketiga, hal yang menjadi lebih baik adalah ada perbaikan yang saya lakukan setelah menulis refleksi. Tantangannya, saya dalam menulis refleksi adalah mengaplikasikan apa yang sudah saya refleksikan. Yang keempat, rubrik penulisan yang saya gunakan itu saya menggunakan rubrik untuk menulis refleksi sehingga memudahkan saya dalam menghasilkan refleksi yang akurat dan berkelanjutan. Yang kelima, saya melakukan refleksi secara rutin sehingga refleksi yang dihasilkan semakin tepat dan akurat. Yang terakhir, yang keenam, saya harus rutin melakukan refleksi, dilanjutkan saling melakukan evaluasi dengan rekan kerja agar mendapatkan penilaian yang berbeda. Gitu Kak Doni. Ya, terima kasih Kak Riana. Luar biasa sekali, beri aplaus buat Kak Riana. Rutin, tepat, dan akurat. Luar biasa sekali. Pada siang hari ini kata kunci dari Kak Riana. Kita lanjut untuk selanjutnya. Masih tinggal 3 lagi Kak. Ya.
Kak Ningrum. Monggo Kak Ningrum. Ya, Kak Baik, Ningrum. Kak. Baik, Kak Doni, terima kasih atas waktunya. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Yang pertama, saya menuliskan sesuai dengan materi yang saya dapat dari modul tersebut. Selanjutnya, refleksi biasanya saya tulis setelah akhir dari pembelajaran. Karena memang saya itu biasanya Kak Doni, setelah selesai pembelajaran saya langsung mengerjakan. Karena nanti setelah itu masih ada pekerjaan-pekerjaan lain yang masih menunggu. Jadi langsung tidak menunda, kata. Yang berikutnya yang saya tulis dalam refleksi tersebut yaitu hal-hal yang masih terlewatkan dalam pembelajaran, baik itu kelebihan dan kekurangan, kemudian menghubungkan antara pengetahuan dan pengalaman di lapangan, yang ketiga adalah perasaan yang saya alami. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya mulai menulis refleksi tersebut? Saat saya menulis refleksi, perasaan saya yaitu senang. Yang saya pikirkan yaitu apa saja yang menurut saya kurang tepat, dan jika ada masukan-masukan yang disampaikan akan saya tulis agar kedepannya ada perbaikan. Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Yang menurut saya menjadi lebih baik dengan menulis refleksi yaitu dengan pembelajaran lebih terencana dan sesuai dengan tujuan tersebut. Tantangannya dalam pembelajaran tersebut yaitu karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Untuk rubrik penulisan refleksi selama ini saya lebih seringnya menggunakan yaitu penilaian antar teman sejawat, Kak. Contohnya di situ saya tuliskan contoh gerakan yang paling simpel, apakah gerakan yang dilakukan tersebut sudah sesuai atau belum. Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apalagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Yang pertama yaitu dengan cara saya merenung apa saja yang sudah berhasil atau belum, dan yang lebih penting adalah mengenali diri sendiri. Kemudian keterampilan yang saya butuhkan yaitu keterampilan untuk memahami dan mengendalikan emosi. Dalam hal ini adalah berkaitan jika ada hal-hal masukan dari teman sejawat dengan contohnya adalah dari yang lainnya, kita harus bisa untuk menerima kelebihan dan kekurangan tersebut. Yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Yaitu yang pertama dengan membuka mindset dalam pembelajaran, kedua adalah percaya diri, dan yang ketiga adalah terus belajar. Kemudian yang dapat membantu saya adalah seluruh warga di sekolah. Insya Allah itu Kak Doni yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Kak Ningrum. Beri aplaus buat Kak Ningrum semuanya. Kakak-kakak, tadi Kak Ningrum telah menyampaikan tidak menunda. Kemudian terencana sesuai tujuan. Kemudian mindset kita percaya diri dan terus belajar. Luar biasa sekali dari Kak Ningrum. Ya, kita lanjut kakak-kakak semuanya. Tinggal dua dari kakak-kakak untuk menyampaikan, Kak Amri atau Kak Cahya ini. Ya, Kak Amri. Monggo Kak Amri menyampaikan. Kak Amri, apakah masih terpantau atau masih di lapangan ini Kak Amri? Oke,
Kita lanjut ya Kak. Kita lanjut yang terakhir Kak Cahya. Monggo Kak Cahya. Siap Kakak. Dari saya Ajiani Dita. Poin 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi apa yang saja yang ditulis? Jawab saya membaca kembali materi yang akan saya refleksikan. Biasanya saya lakukan di malam hari setelah kegiatan sehari-hari selesai. Karena kalau siang juga ada kesibukan. 2, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Perasaan saya senang bisa menulis refleksi karena bisa mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari selama 1.1 sampai 1.3 pada saat ini. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Menjadi tantangan adalah ketepatan materi yang ditangkap ketika mempelajari materi, karena kadang itu tidak semuanya bisa saya pahami dengan baik, maka dari itu tantangannya adalah ketepatan materi yang ditangkap. Kemudian 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Rubrik yang ada di Google dan sumber-sumber yang cari seperti di PKG ini sudah cukup membantu, jadi saya mengikuti alurnya rubrik yang ada dahulu untuk saat ini. 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya, lebih mempelajari materi yang lebih lama dan berulang agar lebih tepat untuk mendalam ke diri saya. Terus 6, apa saja yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru teknik GOK yang reflektif? Apa yang bisa membantu saya? Jawabannya adalah kepala sekolah saya terutama dan teman sejawat saya PJK di Munas Gajah, karena kepala sekolah saya juga merupakan guru PJK, jadi saya sering berdiskusi dengan kepala sekolah saya dan rekan sejawat saya di sekolah itu. Terima kasih Kak Dani. Ya, terima kasih Kak Cahya. Beri aplaus buat Kak Cahya, kakak-kakak semuanya. Luar biasa sekali Kak Cahya tadi menyampaikan tentang refleksi yang dilakukan Kak Cahya, yang salah satu membaca materi kembali dan sebagainya tadi sudah disampaikan oleh Kak Cahya. Luar biasa sekali. Nah, kakak-kakak semua tadi telah berbagi refleksi dari apa yang kakak-kakak selama ini telah lakukan. Semoga dalam kesempatan ini, dalam berbagi refleksi ini, kita bisa saling belajar dari kakak-kakak yang lain, begitu Kak, dari kolaborasi kita bersama. Kita lanjutkan ya Kak. Mari berbagi refleksi telah kita lakukan bersama. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah kegiatannya adalah begini. Jadi setelah kita tadi menyampaikan refleksinya, tentu saja kakak-kakak dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keperpihakan pada murid Kak. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Silakan kakak-kakak bisa menggunakan apa saja dan kakak-kakak bisa memaksimalkan karena bisa untuk pedoman agar keperpihakan kepada murid. Ketika kita tidak tertulis Kak, kita sebagai manusia terkadang kita lupa Kak. Ya itu Kak. Makanya kita memang dituntut untuk bisa menulis apa yang telah kakak-kakak lakukan, gitu Kak. Selanjutnya, ya terima kasih Kak. Jadi sesi pada pagi siang hari ini
telah kita lalui bersama Kak. Tadi sudah banyak sekali berbagi refleksi kakak-kakak semuanya. Saya harapkan bermanfaat bagi kita semua, termasuk saya, apa-apa yang kakak-kakak sampaikan. Mungkin itu Kak, di akhir minta bantuan salah satu dari kakak-kakak untuk menyampaikan kesimpulan dari tatap maya pada pagi sampai siang hari ini Kak. Monggo salah satu untuk bisa menyampaikan sebelum nanti ditutup doa oleh Kak Riana ya, tadi Kak Riana. Monggo Kak, salah satu untuk bisa menyampaikan kesimpulannya tatap maya pada pagi siang hari ini. Monggo Kak. Kak Ernowo bisa mewakili dari kakak-kakak yang lain. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit saja ya. Jadi menurut saya itu kesimpulannya adalah kebanyakan guru PJOK itu melakukan refleksinya itu tidak langsung tapi nanti, dan banyak juga yang belum memahami bahwa refleksi itu apa. Hanya beberapa saja yang sudah dapat memahami refleksi itu apa dan langsung melakukan refleksi pada saat itu juga. Dimana sebenarnya yang bagus itu yang langsung melakukan refleksi karena masih terngiang-ngiang atau masih hangat di dalam pikiran kita apa yang tadi baru saja kita lakukan. Semoga kedepannya setelah kita mendapatkan pembelajaran terkait materi yang sekarang refleksi ini, kita bisa langsung atau dapat melakukan refleksi yang sesuai untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang bagus ke depannya nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ernowo. Beri aplaus buat Kak Ernowo dan kita semua kakak-kakak yang luar biasa sekali. Ya, beri aplaus. Ya, tibalah saatnya kakak-kakak semuanya kita ke acara yang selanjutnya yaitu doa yang tadi dipimpin oleh Kak Riana ya. Nggih Kak Riana, mohon bantuannya untuk menutup juga untuk doa di siang hari ini Kak. Monggo Kak. Baik Kak Doni dan teman-teman, untuk menutup kegiatan pertemuan siang hari ini, mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Cukup Kak Doni? Ya, sesi terakhir foto Kak. 2 jepretan Kak, 2 gaya. Monggo kakak-kakak bisa on cam terlebih dahulu. Kita foto terlebih dahulu. Mohon bantuannya Kak Tamrin ya Kak. Mohon bantuannya Kak Tamrin. Oke, siap. Gayanya bagaimana Kak? 2 gaya Kak. Gaya pertama, bagaimana Kak? Gaya pertama. Bisa punya ide Kak Riana? Gaya pertama. Oke, siap. Gaya pertama dari Kak Riana. Oke, bisa dibantu Kak Tamrin. Oke, ya siap. 1, 2, 3. Oke, yang pertama sudah Kak. Ya. Oke, gaya yang kedua Kak. Sekali lagi. Yang kedua Kak. Kak Ernowo punya gaya favorit. Gaya andalan. Oke, gini. Oke, siap. Gaya. Gimana? Nah, ini. Nah, pegang kepala. Oke. Siap. 1, 2, 3. Oke. Sudah? Oke. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Saya Doni selama menemani kakak-kakak semua belajar di kegiatan Tata Maya pada siang sampai pagi sampai siang hari ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Saya tutup Kak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berarti ini